Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hari Kamis, waktunya kita eksklusif Q&A bareng expert digital marketing Adima. Nah, kali ini sore ini kita akan bahas dengan format berbeda nih, karena kali ini kita akan mulai live via YouTube jadi jago.com. Mungkin buat teman-teman yang baru tahu, boleh boleh dulu boleh dulu dong di subscribe YouTube kita di jadijago.com biar nggak ketinggalan konten-konten tentang Adima lainnya. Nah, sekarang kita udah ada Bang Mandai. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang JJ? Gimana? Gosip apa nih? Tentang kreatif dan di Meta Ads lagi ya Bang ya. Amin, amin. Nah, di sore hari ini Bang, kita udah ada 6 pertanyaan nih Bang. Bang JJ udah coba kurasi pertanyaan-pertanyaannya. Cuman qadarullah hari ini Bang Erlan lagi berhalangan ya Bang ya. Jadi kita akan coba mulai langsung dari tentang iklan Meta Ads kali ya. Oke, pertanyaan pertama ya Bang ya tentang iklan Meta Ads dari Mbak Dian, owner kursus bahasa Inggris online. Bang, gimana cara ngatasin campaign yang awalnya bagus tapi drop performa di minggu kedua? Oke, nah jadi ini masalah klasik ya yang sekarang itu sering terjadi akibat update algoritma gitu ya dari Meta Ads itu sendiri. Jadi memang sekarang itu algoritmanya itu benar-benar menitik beratkan kepada ads kreatif ya. Makanya di sini untuk setiap para advertiser yang mau beriklan itu harus mempersiapkan ads kreatif yang cukup banyak dengan multiple angle dan juga multiple message gitu ya. Misalnya kalau owner kursus bahasa Inggris gitu ya, kita bisa gunakan targeting orang tuanya ya, atau kita bisa gunakan targeting ke anaknya langsung. Nah, jadi ini juga bisa dicoba multiple targeting ya. Kita coba campaign beberapa ad set dan setiap buyer persona atau target personanya ini punya kreatif yang berbeda dan spesifik gitu ya. Jadi kalau ads kreatif terkait targetnya orang tua si uh, pelajar yang mau kursus bahasa Inggris ya kita bikin kreatif yang seperti itu. Nah, cara ngatasinnya adalah memperbanyak ads kreatif ya. Yang pertama, yang kedua, kalau misalnya boncos ya berarti secara ads kreatif belum cukup powerful, belum terlalu dimakan. Yang ketiga, analisa lebih dalam adalah ini sebenarnya harus dipantau metriknya. Apakah metrik CTR link-nya yang jeblok, apakah ternyata performance landing page-nya yang slow sehingga banyak yang ngeklik tapi misalnya dari 10 klik hanya 2 yang sampai landing page. Ini kan harus kita perhatikan juga dan kita perbaiki tanpa harus mengganti ads kreatif. Karena kalau misalnya di landing page yang slow ya kita harus perbaiki performance back end dari platform landing page yang kita buat kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak faktor ya yang harus kita lakukan tergantung output data yang dihasilkan. Ya, ya pada umumnya yang sering terjadi sekarang ini katakanlah landing page-nya udah kenceng, kreatifnya udah bagus. Nah biasanya offer ya, offernya nih nggak menarik ya, sehingga mereka lebih tertarik untuk mengambil offer di tempat lain. Jadi kalau biasanya performance-nya drop, ya saya anggap dan asumsikan ini drop karena konversinya nggak terjadi dengan baik gitu ya. Nah, berarti bisa jadi besar kemungkinan ini yang perlu diperbaiki adalah dari sisi produk offer dan sales offer. Sehingga kalau misalnya memiliki offer yang irresistible, susah untuk ditolak, harusnya ini bisa lebih perform seperti itu. Ya, jadi coba dikulik di ranah yang tadi Bang Mandi sudah sebutkan ya. Itu. Oke, mantap. Gimana nih Mbak Dian nih? Mungkin Mbak Dian lagi nonton live YouTube kita juga nih. Mungkin insya Allah terjawab ya Mbak Dian. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih tentang iklan di Meta Ads. Dari Mbak Lia, owner cake dan dessert shop.
Bang, gimana cara bikin kreatif yang tahan lama performanya di Meta Ads? Karena biasanya 5 hari aja udah drop. Silakan Bang. Oke, fakta pahit hari ini adalah lebih sering kita membuat creative ads di fase sekarang ini itu akan lebih sering ya dibandingkan fase yang sebelum-sebelumnya. Kalau dulu kami pernah punya satu campaign yang bertahan sampai 8 bulan, creative ads-nya itu cuma itu aja ya. Nah, jadi memang fakta pahitnya adalah kita harus menerima bahwa sekarang itu creative ads itu udah menjadi salah satu standar yang harus terus-menerus diupdate gitu ya. Biasanya misalnya kita sudah 5 hari sudah ketemu creative ads yang bagus winning, terus tiba-tiba ngedrop. Sebenarnya cara simpel yang pertama kita bisa lakukan adalah kita menambah satu creative ads baru tanpa memberhentikan creative ads yang saat itu winning. Misalnya kita punya kreatif A, B, dan C, ya. Ternyata A ini bagus video dan konversinya sangat bagus. B dan C jelek. Ya, nah kita coba kill B dan C, kita ganti ke creative ads yang formatnya berbeda atau lain, misalnya formatnya image atau carousel dan lain sebagainya. Nah, jadi kita running lagi, biasanya performance yang A akan kembali bagus, gitu ya. Jadi performance yang sudah bagus, ads kreatifnya jangan dihapus, coba kita tambahin aja 2 ads kreatif lain untuk ngeriset kembali dan nanti harusnya dia bisa lebih bagus lagi sih. Kembali bagus performansnya. Tapi memang sekarang umur ads kreatif udah nggak selama umur ads kreatif zaman dulu, karena sinyal untuk interest itu dilihat dari kreatif ads gitu ya. Udah bukan based on interest lagi. Ya, jadi memang mau nggak mau kita harus kreatif ya untuk menambah ads kreatif lebih sering dibanding periode-periode sebelumnya. Gitu ya, Bang JJ. Oke. Kita lanjut Bang ke pertanyaan tentang iklan Meta Ads dari Mas Rudi, owner rental mobil. Apa tanda-tanda kita harus matiin campaign lebih cepat di update Meta yang sekarang Bang? Kadang takut keburu boncos. Sebenarnya ini ada 2 jawaban. Kalau yang sudah terbiasa beriklan, ya sudah terbiasa beriklan dan juga udah running multiple campaign, ratusan campaign, ini ada namanya intuisi. Ya. Intuisi ini yang nanti memberikan sinyal ke kita bahwa ini campaignnya jelek, bakal jeblok, bakal boncos. Nah, tapi bagaimana biar kita, kalau misalnya kategorinya kita belum masuk ke dalam orang yang sudah sering running dan punya intuisi. Caranya adalah kita harus paham baca metrik, ya. Kita harus paham baca metriknya. Kita harus paham ada KPI, ada benchmarknya, ya. Benchmark kalau misalnya conversion rate dari orang yang ngelihat iklan landing page itu berapa sih? Dari landing page ke CTA button tuh harusnya berapa sih? Terus dari CTA button masuk ke WA misalnya atau masuk form di follow up yang respon berapa sih? Nah, ini benar-benar harus teman-teman kuasain. Ya, karena kalau misalnya beriklan tanpa tahu metrik, itu sama aja kayak bawa mobil, nggak ada speedometer, taunya gas, dan remnya blong. Akhirnya boncos, kecelakaan. Akhirnya mencak-mencak, nyalain Meta Ads. Padahal, teman-teman sendiri yang kemampuan belajar untuk Meta Ads-nya itu yang kurang. Nah, bagaimana kalau misalnya pengen belajar dan pengen tahu caranya? Sebenarnya di Adima sendiri ada 2 produk digital yang teman-teman bisa pelajari, terutama Mas Rudi misalnya. Ada namanya e-course AI Hacks untuk membantu Meta Advertiser. Di situ Mas Rudi mungkin bisa belajar di situ memanfaatkan Chat GPT untuk membantu menganalisa campaign, ya, untuk membantu membuat kreatif ads, landing page offer yang terbaik, dan itu diajarin. Ya, kalau misalnya di sini saya asumsikan Mas Rudi ini sudah paham cara ber-ads gitu ya. Tapi kalau mau lebih fundamental lagi, ada namanya Jadi Jago Meta Ads, di mana Mas Rudi bisa belajar di situ kembali, dan di situ ada modul yang saya buat yang spesifik membahas bagaimana membaca performa iklan. Jadi udah nggak ngeraba-raba lagi nih, nggak perlu nanya-nanya lagi nih, gitu ya. Karena dengan pelajaran itu, insya Allah adalah teknik yang kami gunakan juga di agensi di Jadi Jago kayak gitu. Jadi insya Allah teman-teman kalau belajar dengan modul yang tepat, bisa menggunakan alat atau tools yang tepat, insya Allah secara campaign akan lebih perform seperti itu. Oke, mantap Bang Mandai. Nah, mungkin Bang J sedikit menanggapi ya, kalau misalkan
terkait tanda-tanda kita harus matiin campaign, itu kan balik lagi ke fundamental kita, gimana cara kita baca data itu sendiri ya Bang Mande ya. Jadi kita bisa mastiin nih, kapan sih iklan kita atau campaign kita harus matiin gitu. Dan semua itu udah Bang Mande rangkum nih di dalam e-course dan e-course-nya dari e-course James dan e-course lainnya, e-course AI Hacks yang bisa teman-teman akses di Adima Community, atau teman-teman bisa ngelihat langsung di link ID kita di Adima BJJ yang nanti mungkin Bang JJ akan coba share nih ke teman-teman semua di kolom chat atau enggak di WhatsApp ya. Dan lanjut kita masuk ke penjelasan tentang atau pertanyaan tentang kreatif. Ini pertanyaan untuk Bang Rezi ya. Dari Mbak Ratna, penjual mainan edukasi anak. Bang, gimana cara bikin kreatif yang bisa klik banget ke target emak-emak tapi tetap relevan untuk anaknya? Oke, nih pertanyaan luar biasa strategis nih Bang JJ. Ya, nih gimana cara bikin konten yang klik ke emak-emak tapi juga relevan buat anaknya. Terutama karena beliau tuh jualan mainan edukasi anak ya. Jadi artinya harus double targeting gitu. Ibunya sebagai pembeli utama dan anaknya sebagai yang memiliki pengaruh atau sebagai usernya gitu kan. Sebagai pengaruh kenapa ibunya yang harus beli mainan edukasi tersebut. Intinya gini, bikin konten ini mengangkat misi si ibu, tapi dibalut dengan dunia si anaknya, ya. Karena apa? Karena yang punya uang itu ibunya, tapi yang punya pengaruh keputusannya adalah anaknya. Paham ya sampai situ ya? Nah, intinya gini, ada 3 prinsip utama dalam konten mainan edukasi. Kalau saya boleh bantu jawab, pertama, mama ini beli bukan karena mainan lucu, ya, tapi karena merasa sedang jadi ibu yang hebat. Itu triggernya bukan mainan lucu warna-warni. Jadi lucu-lucuan ini bukan untuk ibunya. Tapi angle-nya adalah, yang harus jadi trigger adalah, Bunda, ini cara bantu anak anteng sambil tumbuh cerdas. Gitu. Jadi angle-nya adalah bagaimana membuat anaknya itu tumbuh cerdas. Dia menjadi ibu yang hebat. Karena ibu yang hebat ini ketika anaknya bisa tumbuh dengan cerdas. Jadi hal itu yang harus di-trigger. Jadi hal yang harus muncul itu, pertama bukan cuma senang-senang, tapi berkembang. Gitu. 2, bukan mainan asal, tapi ada manfaatnya. 3, bukan bikin ribet, tapi malah memudahkan aktivitas ibunya. Gitu. Nah, prinsip yang kedua, anak tetap harus muncul di konten. Jadi bukti hidup kalau mainannya benar-benar disukain sama anaknya. Ini nih yang sering dilupain ya. Karena bikin kontennya edukatif banget, tapi nggak ada ekspresi anaknya pas lagi main. Jadi nggak membuat sang ibu yang melihat konten tersebut, anak gue bakal happy nggak main gituan. Gitu ya. Padahal mama itu beli supaya ngarep kalau anak orang bisa anteng main ini, harusnya anak gue juga bisa dong, gitu ya. Makanya kasih ekspresi di konten tersebut, sang anak itu happy lagi main, anak teriak lucu sama mainannya itu, gitu ya. Terus perlihatkan anaknya itu sibuk sendiri pas lagi main gituan. Nah, konten ini yang bisa bikin menjual secara emosional si ibunya. Yang ketiga, prinsip ketiga adalah ibu itu butuh validasi dari sosial atau dari ibu-ibu lain, bukan dari brandnya. Nah, makanya hindarin gaya hard selling, gunain ini. Pertama, voice over seolah curhatan emak. Walaupun memang diposting dari akun brandnya, tapi voice overnya seolah-olah dari point of view mamanya. Ya. Bisa seorang curhatan emak-emak. Dia misalnya punya anak main game mulu, tapi ketika ada mainan ini, dia bisa anteng, bahkan impact before after-nya dia bisa jadi lebih berkembang, tumbuh kembang lebih baik. Kayak gitu. Kedua, misalnya contohnya, komentar ala netizen misalnya. Banyak ya, kayak dia nggak pop up komentar netizen, misalnya, astagfirullah, anak gue langsung diem dong ketika main mainan ginian, gitu. Yang ketiga, mungkin bisa kasih testimoni atau storytelling relevan emak-emak lah. Nah, misalnya pasti Mbak Ratna udah punya customer ya, yang harus dicari tahu testimoninya gimana setelah dia mengenalkan mainan edukasi ini ke anak-anaknya mereka. Itu ditampilkan sebagai konten edukasinya. Gitu, Bang JJ. Saya bantu kasih form ya. Jadi terus gimana nanti eksekusi bikin kontennya supaya ibu-ibunya ini relevan. Tenang, hari ini ada ChatGPT. Ini sebagai apresiasi juga Bang JJ yang udah hadir kayaknya hari ini, kita kasih bocoran formnya ketika mau bikin konten produk serupa kayak gini, harus nulis apa ketika ChatGPT bisa ngasih gue solusi kontennya seperti apa gitu. Catat ya. Nih. Video TikTok 15 detik untuk jual mainan edukasi anak.
Targetnya adalah emak-emak usia 25 sampai 40 tahun. Formatnya, titik 2. Pertama, hook emosional yang relate ke lelahnya ibu mendidik anak. Ya, konteksnya disebutin di situ. Kedua, visual ekspresi anak main mainan edukasi. Ketiga, penjelasan singkat manfaat mainan untuk tumbuh kembang. Keempat, ending dengan CTA lembut gitu. Nah, terus tambahan lagi gaya bahasanya titik 2, kayak curhat emak-emak plus lucu plus jujur tapi tetap informatif. Tambahin lagi terakhirnya, Anda adalah content creator expert yang telah berpengalaman selama 15 tahun dalam menciptakan konten yang high converting dan viral gitu. Tambahkan gituannya. Ya jadi jelas tuh kasih briefnya. Nah, ntar dikasih tuh sama dia konten-konten idenya seperti apa. Jadi poinnya tadi 3 prinsip tadi yang harus dipahami ya. Jadi intinya Bu Ratna ini konten edukatif itu bukan cuma soal manfaat mainan, tapi soal gimana konten itu bikin seorang ibu merasa saya ibu akan jadi lebih baik ketika beli ini, karena beli produk ini. Gue jadi ibu yang lebih baik karena beli produk ini. Gitu Bang JJ. Berarti sekarang tuh udah, apalagi sekarang kan di era sekarang ya, ibu-ibu sekarang tuh udah well educated lah ya Bang ya. Jadi nyari sesuatu tuh nggak yang hanya untuk sesaat aja gitu, cuman yang bikin anaknya dan merasa ibunya juga merasa bangga gitu ketika mereka bisa menjadikan anaknya tuh jauh lebih lebih baik gitu daripada anak-anak yang lain gitu, lebih unggul lah gitu. Oke, berarti lebih ke main emosionalnya juga ya Bang ya. Justru harus emosional gitu, harus emosional tapi ada selling point produknya juga di sana. Tapi bukan yang jadi highlight adalah bukan si selling point produknya, tapi emosional yang disikat. Mantap, daging banget nih. Apalagi tadi udah dikasih ya bocoran prompting untuk ChatGPT-nya. Jadi untuk teman-teman yang lagi jualan produk mainan anak nih bisa langsung ditiru nih tadi promptingnya dan bisa langsung diterapin. Oke, kita lanjut ya Bang ya ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Rangga. Dia adalah produsen furniture custom. Bang, kreatif yang kuat itu harus fokus ke selling point produk atau justru ke pengalaman emosional yang bahkan nggak disebut produk sama sekali? Nah ini dia nih, tadi nyambung ke anggapannya Bang Jiji sebelumnya ya. Ya. Yang oke, yang emosional atau ke selling point produknya gitu. Ya, intinya memang produk nggak harus disebut, tapi harus dirasain gitu ya. Kreatif yang kuat ini bukan cuma soal jual fitur, tapi gimana bisa ngejual emotion, perasaan yang orang cari lewat produk itu. Jadi mesti ada selipan ke produk dalam itu. Nah, ini produknya produsen furniture custom ya Bang JJ ya. Nah, konteksnya kalau untuk produk furniture custom nih, kita jadi bisa lebih kasih contoh. Pertama, struktur logikanya itu adalah kita fokus ke desire identity-nya atau apa yang menjadi impian untuk hidup mereka gitu ya. Untuk si audiens ya, impian si audiensnya ya. Bukan ke produknya, kita fokus ke impiannya mereka apa dengan si produk tersebut. Ya, jadi bukan fokus ke produknya. Misalnya orang beli furniture custom itu bukan cuma karena bentuknya ya. Mereka tuh beli biar apa? Pertama, supaya keuangannya terlihat lebih estetik. Kedua, bisa bangga kalau dia ngundang tamu ke rumahnya. Ya. Ketiga, punya rumah nih yang gua banget gitu. Jadi kreatifnya itu harus nyentuh ke hope-nya atau ke impiannya, ke pride mereka yang tembak ke sana. Jadi bukan cuma sekedar meja kami terbuat dari kayu jati, finishing door, pakai besi sehingga kuat tahan banting, jangan kayak gitu. Ya. Tembak ke desire-nya kayak pride-nya mereka. Misalnya kayak gini, contoh storytelling-nya itu, gue dulu nggak pernah kerja di rumah. Tapi sampai akhirnya gue punya meja kerja ini, tiba-tiba 3 jam kerja cuma berasa 10 menit. Gitu, nah. Ya, itu yang kita pengen ya. Kerja lama udah cuma berasa 10 menit, tapi ternyata kerja udah lama. Ya, bikin kenyamanan di situ. Dan dia akan keselip bawa ke produk value-nya, tuh, akhirnya ke situ. Gitu. Yang kedua, selling point memang penting, tapi memang jangan dijadikan ke judulnya, jangan dijadikan ke headline-nya. Biar apa? Karena furniture item itu decision based ya, bukan tentang impulsif. Beda sama baju, ya. Beda sama produk-produk yang impulsif ya. Jadi selling point kayak misalnya bahan, ketahanan, ya, modelnya, ukuran customnya, memang penting, tapi jangan jadi bahan pembukaannya, jangan jadi headline-nya. Ya, contoh misalnya banyak orang beli meja kerja karena bentuknya. Saya bikin karena trauma burnout, misalnya gitu. Jadi dia biar terlihat emotion ketika lagi kerja tetap terlihat nyaman. Ya, jadi intinya emosi dulu,
baru logika kemudian gitu. Karena orang ketika udah kena emosinya, apalagi udah ada selipan di video itu masuk ke furniture produknya yang terlihat gitu ya, dia akan lebih kebeli kita mau dijual apa gitu. Nah, yang ketiga, Mas Rangga nggak lagi jual produk ya. Mas Rangga ini lagi bangun selera dan standar calon pelanggannya ya, gitu. Buyer Furniture Custom itu nggak cuma beli kursi, tapi dia sedang apa? Pertama, nge-build image dirinya sendiri. Terus yang kedua, dia itu pengen merasa punya taste lebih tinggi daripada yang ada di pasaran, gitu ya. Makanya konten powerful di kategori yang ini tuh bisa before after showcase transformasinya. Rumah dia sebelum pakai furniture-nya Mas Rangga, setelahnya udah pakai furniture Mas Rangga seperti apa. Ya. Kayak gitu, Bang JJ. Semoga menjawab. Berarti apa? Satu kreatif itu full selling point produk aja atau gimana nih, Bang? Dalam satu kreatif itu nggak masalah, Bang? Intinya di dalam satu kreatif, motionnya harus ditembak, tapi selling point-nya di dalam itu. Nggak kelihatan jualan. Ya. Karena selling point itu tugasnya logika, Bang JJ. Tapi pembelian pasar itu biasanya selalu dipicu sama emosinya. Jadi dalam satu konten, memang ada selling point-nya, tapi nggak dijadikan headline tadi yang saya bilang gitu. Oke, mungkin kita lanjut lagi kali ya untuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini udah cukup daging banget nih dari apa jawaban Bang Rezi ke Mas Rangga nih. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Zaidan nih. Dari owner platform media edukasi SMA sampai kuliah. Bang, kreatif saya sukses di satu platform tapi malah gagal di platform lain. Apa yang sebenarnya berubah? Audiensnya kah, algoritmanya kah, atau kreatifnya yang nggak adaptif? Gimana tuh Bang? Mungkin ini bisa dari Bang Mandai mungkin ada insight lagi nih dari terkait apa algoritma dari Metanya sendiri tuh Bang. Itu Bang JJ. Kreatif itu seperti kendaraan, ya. Kalau kita punya kendaraan off-road, kita punya mobil off-road, tapi di jalan tol, otomatis nggak klik ya. Jadi setiap kendaraan punya medan tempurnya masing-masing. Gitu. Jadi makanya kita mesti pahami algoritma setiap platform itu apa aja. Ini udah coba gue riset. Ya kalau TikTok itu tuh kita mesti pahami mindset dari audiensnya setiap masing-masing platform. Ya, kalau di TikTok itu biasanya audiensnya dia dominan cari hiburan, storytelling, ya gaya personalnya seperti apa, gitu nih. Yang nyantai-nyantai lah, konten ringan, ya. Kalau IG Reels itu yang lebih estetik, ya, yang ada vibes-nya, yang aspiratif, merasa relate dengan kehidupan pribadinya, kayak gitu ya. Kalau YouTube Short itu edukatif, tapi cepat pace-nya, yang visual to the point, biasanya tuh sering pakai voice over, kayak gitu-gitu tuh. Kalau coba gue riset selama ini main di macam-macam sosmed itu. Beda sama Shopee Video. Shopee Video tuh langsung bikin mereka tertarik beli. Butuh visual proof-nya, gitu ya. Butuh bukti visualnya. Terus CTA-nya tuh harus cepet dan jelas. Beli sekarang, klik di ranjang. Langsung benar-benar fokus ke produknya. Itu Shopee Video tuh. Karena memang tempatnya marketplace yang dijadikan sosmed. Gitu. Bukan TikTok yang sosmed dulu, terus kemudian dijadikan commerce di sana. Ya. Terus setiap algoritma punya beda tujuan dan metode penilaian. Nah, ternyata walaupun memang tiga-tiganya bisa TikTok, IG Reels, YouTube Shop, ujung-ujungnya semuanya tentang watch time, tapi TikTok itu dominan lebih kepada retention-nya, nonton sampai habis, atau completion rate-nya. Terus share dan komennya, engagement. Sama lah. Di Instagram lebih dominan di save sama share, bagaimana konten itu bermanfaat, bagaimana konten itu ketika dia merasa relate untuk dirinya, dia akan share ke teman-teman lain, atau ke istrinya, ya, interaksi DM, sampai captionnya yang nempel di situ. Ya, jadi kalau di Instagram kita lebih enak baca caption, makanya bikin caption bisa bikin dia ngebaca dan menjadi ada value dalam caption tersebut. Berbeda dengan UI-nya di TikTok, captionnya kurang enak dibaca, karena udah niban si videonya. Gitu ya, jadi caption harus penting di IG Reels, tulis caption yang sesuai framework-nya di Instagram, kayak gitu. Itu Bang Jiji, mungkin memang intinya adalah kreatif ini emang harus adaptif, bukan sekedar cuma dipindahin mirroring aja. Mungkin memang message-nya masih satu, tapi cara mengeksekusi di setiap platformnya bisa dibikin berbeda-beda, gitu ya.
Misalnya di TikTok bikin curhatnya lebih dramatis, ya. Terus ditambah dengan overlay background yang galau, tapi bukan musik, gitu. Misalnya pakai nasyid-nasyid humming gitu kan, gitu. Nah, IG-nya misalnya ngomongin voice over, ya bisa dengan caption-caption yang panjang bikin mereka baca captionnya sehingga retention time orang nonton konten tersebut jadi panjang sehingga watch time-nya sampai habis completion rate-nya. Gitu Bang Iji mungkin poin pentingnya tadi. Bisa jadi one message tapi implementasi di setiap platformnya disesuaikan kayak gitu. Kalau untuk yang mirroring kita udah nggak bisa sembarangan mirroring ya Bang ya untuk konten-kontennya ya Bang ya. Jadi harus disesuaikan sama platformnya. Nah jadi pertanyaan Bang, kan ada satu platform baru nih Bang sebenarnya di Meta ya Bang ya. Sama Bang Manda juga udah tahu juga nih tentang platform Threads nih. Nah algoritma itu gimana Bang? Atau tipe-tipe konten yang disukain di platform Threads itu seperti apa sih Bang? Abang Mandi yang udah aktif nih. Nggak aktif sih. Sebenarnya kalau untuk thread sendiri masih lumayan meraba-raba juga ya. Cuman biasanya yang lebih menarik engagement gitu ya. Biasanya yang lebih banyak ya. Jadi viral, jadi rame gitu kan. Dan ya masih belajar juga sih ya di thread ya. Cuman memang secara organik sih lagi dapet banget ya ininya ya. Algoritmanya ya. Dan ada kenalan kami juga bahkan membangun sebuah komunitas gitu ya di situ dan ternyata malah mendapatkan banyak engagement, banyak member komunitas, terjadi interaksi, pindah ke platform dikumpulin di WhatsApp group dan akhirnya malah bisa saling sharing, bisa saling memberikan manfaat dan bahkan bisa mendapatkan klien juga di situ gitu. Kebetulan dia consulting juga di bagian fashion gitu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk threads ini bisa juga dieksplor buat teman-teman yang pengen mendapatkan kolam baru ya. Ini cukup menarik untuk dieksplor ya. Oke, berarti termasuk yang di ads-nya juga ya Bang ya, karena di ads-nya kan juga ada. Kita belum bisa memvalidasi ya. So far sih kita placement ads di thread belum ada conversion yang cukup bagus ya. Tetap masih di platform utama placementnya di Reels, di Feed gitu ya. Jadi kalau di Threads itu masih butuh cukup lebih banyak data lagi ya. Biasanya kalau ads placement baru tuh butuh loading time untuk kita melihat ya, wait and see ya. Kayak gitu. Jadi organiknya dulu aja dieksplor sih kalau Threads ya. Oke, siap, mantap Bang Mandai. Sama Twitter. Hampir sama kayak Twitter, tapi Twitter tuh udah jadi kayak ruang debat di sana. Nah, ke sini warga Instagram yang lebih pengen ngobrol di dalam situ. Banyak cerita. X tuh lebih kayak politik juga ya Bang ya, banyak politiknya juga ya Bang. Tikus ya kan. Kripto jurnalis di sana semua isinya. Oke, nah mungkin kalau dari pertanyaan-pertanyaan yang udah Bang JJ kurasi segitu aja nih Bang untuk di sore hari ini. Nah mungkin gimana nih teman-teman, apa namanya, pertanyaan-pertanyaan sama jawaban-jawaban dari para expert Adima sore hari ini. Daging banget kan ya. Mungkin teman-teman yang belum join mungkin bisa join lagi nih di minggu depan untuk tahu untuk lebih update lagi tentang dunia digital marketing. Nah, yang jadi pertanyaannya kalau misalkan teman-teman mau belajar nih apa namanya, belajar dan mau tanya lebih lanjut gitu. Iya. Gimana sih, apakah bisa tanya langsung nih, langsung ke Bang Rezi atau ke Bang Mandai? Nah, sebenarnya di Adima, itu kita ada satu jasa gitu ya, namanya private mentoring. Ini, di mana teman-teman bisa one on one, nanya langsung, konsultasi ke salah satu mentor kita, baik Bang Mandai, Bang Rezi, atau Bang Erlan. 90 menit dalam satu sesinya gitu. Bisa bebas tuh mau nanya tentang mungkin ke Bang Mandai lebih ke strategik ads-nya seperti apa atau mungkin ke Bang Rezi teknis terkait kreatif dan apa namanya kontennya atau enggak ke bisnis proses dari mentor Bang Erlan. Dan semua itu di bulan ini kita hanya ambil di 3 brand aja atau 3 bisnis aja yang siap dimentorin langsung dari direksi kita atau expert Adima kita, Bang Elan, Bang Mandai, atau Bang Rezi. Nah, selanjutnya untuk teman-teman nih yang mau belajar lebih fundamental lagi gini, tentang digital marketing,
Bang Mande itu udah siapin nih satu e-book yang dirangkum dari pengalamannya selama menjadi digital marketing spesialis selama 10 tahun lebih. Teman-teman nih bisa pelajari nih satu e-book yang namanya e-book Digital Marketing Hacks 2025, di mana teman-teman akan belajar tentang strategi sosial media, email marketing, Facebook, dan Google Ads, copywriting yang mengkonversi, optimasi SEO, sampai optimasi digital marketing pakai AI. Dan semua itu teman-teman bisa pelajarin hanya di satu ebook ini. Dan di hari ini only ebook aja, teman-teman nggak perlu bayar full di 250.000, teman-teman hanya bayar di 145 aja, teman-teman bisa langsung update nih tentang fundamental digital marketing teman-teman semua. Dan kalau misalkan teman-teman mau yang versi lengkapnya, itu kita ada yang namanya Adima atau Akademi Digital Marketing. Nah, di Adima ini selain kita ada di komunitas juga di WhatsApp dan Discord, kita juga ada beberapa e-course dan e-book yang langsung akan di-unlock nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman langsung upgrade ke Adima Community atau Master Pack Adima Community ini. Nah, di Adima ini teman-teman bakal dapat serangkaian produk nih. Mulai dari yang pertama itu ada e-course Jamets dan AI Hacks, di mana e-course ini akan mempelajari nih tentang panduan iklan, Meta Ads dari basic sampai mahir. Dan kemudian belajar teknik funneling, custom audience, exclusion, dan masih banyak lagi studi kasusnya. Dan khusus di bundling di Adima Community ini, teman-teman juga bisa dapat 5 materi video belajar bikin landing page, ads kreatif, dan copywriting, dan sampai baca data ads-nya pakai AI. Dan semua itu langsung dipandu sama Bang Mandai lewat materi video. Nah, selain itu teman-teman juga bisa nih dapat yang namanya Adima Community akses untuk WhatsApp dan Discord. Gak main-main nih, karena teman-teman akan dikasih akses seumur hidup plus potongan diskon 50% setiap produk digital Adima yang baru launching. Nah, kebayangkan ini untungnya berkali-kali lipat nih kalau misalkan teman-teman langsung update ke Adima Community. Nah, selain itu teman-teman juga bakal dapat yang namanya akses live Q&A webinar bareng expert tiap minggunya, seperti yang diadakan di hari Kamis ini ya. Teman-teman langsung dapat khusus untuk teman-teman Adima Community. Jika teman-teman punya pertanyaan, teman-teman akan langsung didahulukan dulu nih pertanyaan-pertanyaannya untuk langsung dijawab sama para mentor kita atau para expert kita di Adima ya. Jadi teman-teman akan dapat privilege tambahan nih kalau misalkan teman-teman udah bergabung di Adima Community. Nah, apakah cukup sampai itu aja? Enggak. Kita ada yang namanya 5 rekaman webinar powerful untuk pengembangan bisnis. Nah, di sini teman-teman nggak perlu nih beli satu-satu nih webinar, yang nggak perlu lagi nih beli semahal kita beli webinar per satu webinarnya gitu. Karena di sini udah ada bundling dan ini dikasih secara cuma-cuma bonus ketika teman-teman udah join di Adima Community. Selain kita bisa dapat tentang gimana sih cara bikin 100 ide dalam hitungan menit, kemudian gimana framework rahasia untuk meningkatkan omset miliaran di beberapa kategori bisnis gitu kan. Itu semua akan dibahas di webinar-webinar yang sudah kita punya nih, sudah pernah kita jalankan, dan itu akan dikasih free kalau misalkan teman-teman udah join di Adima Community. Nah, kemudian yang tadi nih yang di depan ebook Digital Marketing Hacks, dan ini teman-teman akan langsung dapat otomatis gratis ya teman-teman aksesnya ketika misalkan teman-teman udah join di Adima Community. Nah, pertanyaannya berapa nih harganya? Khusus untuk teman-teman yang check out di hari ini, teman-teman bisa nih upgrade ke Adima Community, dimana yang awalnya aksesnya hanya setahun. Kali ini kita akan kasihnya akses seumur hidup, lifetime, dan harga Adima Community plus bonus-bonusnya yang bisa sampai 2 jutaan ini cukup teman-teman bayar satu kali aja di 316.000, dan teman-teman langsung dapat nih bonus-bonus yang terupdate, e-course sampai ebook yang pastinya daging banget nih. Nah, buat teman-teman yang udah join di hari ini,
Terima kasih banyak, dan terima kasih juga kepada Bang Mandai dan Bang Lezi yang udah, mau meluangkan waktunya ya, Bang, ya, di sore hari ini ya, Bang, ya. Yang baik dari Adima Community atau dari teman-teman yang dari, yang belum tahu sama sekali tentang Adima Community. Nah, minggu depan kita akan balik lagi nih di, live Q&A bareng, expert digital marketing Adima, tepatnya di hari Kamis, di jam 4 sampai jam 5 sore, bersama Bang JJ juga. Nanti kita akan coba, jawabin pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua, khususnya teman-teman yang udah join nih di Adima Community. Nah, mungkin kalau misalkan, nggak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, kita cukupkan aja. Bang JJ ucapkan terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di, live webinar, live eksklusif Q&A bareng expert digital marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.